dengan sindrom akibat dari mutasi itu sendiri pada manusia. Tadi terakhir sudah sampai di sindrom Jacob. Sekarang kita akan melihat ke sindrom Down. Nah, ini yang ya banyak sekali lah dijumpai kasus-kasus orang yang mengalami sindrom Down. Sambil yang lain bergabung. Baik, pada sindrom Down ini mengalami trisomi 2n+1 terjadi pada autosom, yaitu berarti pada kromosom tubuh. Sekarang kita sudah masuk ke perubahan genetik pada kromosom tubuh. Kalau tadi sindrom sebelumnya ada Turner, Klinefelter, dan Jacob, itu kan perubahannya terjadi di kromosom seks, kromosom gonad. Nah, sekarang kita mulai masuk ke kromosom tubuh. Nah, ini ternyata pada sindrom Down, ini khasnya yang perlu kalian ingat ya, ini perubahan pada kromosom nomor 21. Ya, pada kromosom nomor 21. Karyotiknya akan menjadi 45A plus XX atau 45A plus XY. Jadi pada kasus ini bisa berlaku atau bisa terjadi pada laki-laki maupun pada perempuan, ya, bisa mengalami sindrom Down ini. Ini jadi jika diperiksa itu nanti susunan kromosomnya akan seperti ini. Harusnya di sini hanya ada 2 pasang, ya. Ternyata ada ketambahan 1 kromosom sehingga berjumlah 3 kromosom di nomor 21. Itu sindrom Down. Ya. Ini kalau dilihat dari susunan gambaran kromosom ini berarti pada perempuan karena XX ya. Tapi ini gambarnya seperti laki-laki. Ya, tapi ini kasusnya di kromosom nomor 21. Itu sindrom Down. Sekarang kita masuk ke sindrom fatal. Sama, mengalami trisomi, ya, penambahan. Ini pada autosom yang dapat terjadi di nomor 13, 14, atau 15. Jadi hanya salah satu nomor di antara 13 sampai 15 penambahannya. Jadi jika terjadi penambahan kromosomnya di nomor 13 sampai 15 itu masuk ke sindrom fatal. Gambarannya akan seperti ini. Bisa ditunjukkan pada arah tanda panah. Ya, ini pada kromosom nomor 13. Jumlahnya di sini harusnya 2 normal, tetapi di sini ada 3. Bisa juga di angka 14 atau di nomor 15. Itu sindrom fatal. Ya. Next ke sindrom Edward. Jason mungkin mic-nya ya di feedback. Oke, sindrom Edward. Trisomi juga mengalami penambahan, tetapi kalau pada Edward ini penambahannya pada nomor 16 sampai 18 ya. Jadi yang perlu kalian ingat dan kalian pahami untuk kasus sindrom yang mengalami penambahan pada kromosom tubuh itu yang perlu diperhatikan sekali itu adalah ciri khas dari masing-masing nomornya. Kalau Down tadi penambahan di nomor 21, bentar, mungkin ada yang mau bicara. Oke, sudah.
Kalau sindrom Down tadi pada nomor 21, Patau pada nomor 13, 14, 15, Edward itu pada nomor 16, 17, dan 18. Ini jika ditampilkan dalam sebuah gambar pada kromosom nomor 18 ini terjadi penambahan satu kromosom sehingga jumlahnya jadi 3, tidak normal. Harusnya 2. Itu sindrom Patau. Next. Terakhir ini ya, sindrom Cri-du-chat atau ya sering dibilang kumis sindrom seperti kucing atau apa istilahnya. Kalau untuk sindrom Cri-du-chat ini kelainan genetik akibat adanya delesi. Tadi kalian sudah mempelajari terkait dengan delesi, yaitu pengurangan. Tapi kalau pada kasus sindrom Cri-du-chat ini delesinya pada lengan pendek, sehingga pada kromosom itu kan berpasangan, ada 2 gini kan, terus ditempeli oleh sentromer. Nah, ini terjadi pada lengan pendek, lebih tepatnya di kromosom nomor 5. Itu untuk penjelasan terkait materi mutasi sudah selesai. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum nanti saya masuk ke penjelasan mungkin sedikit terkait dengan tugas nanti yang akan saya berikan pada kalian. Silakan, jika ada hal yang ingin ditanyakan, tanyakan. Saya berikan waktu. Terus mungkin ya silakan. Feli, gimana Feli? Pak, itu yang dimutasi kromosom, itu berarti tiap yang sindrom itu nomor kromosomnya beda semua? Iya, beda-beda. Dan perbedaan pada masing-masing perubahan kromosom itu identik, ya selalu khas. Bisa dicermati pada perubahan di nomor berapa, khusus untuk yang kromosom tubuh, ya perubahan genetik pada kromosom tubuh, autosomnya. Jadi memang ini sudah diidentifikasi oleh para ahlinya, ini sindrom ini pada nomor berapa sampai berapa. Itu dia. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Mungkin ya hanya penjelasan terkait lah, apalagi kalian pasti sering mendengar saat-saat ini, akhir-akhir ini, seperti COVID-19 itu mengalami mutasi. Yang lebih parah kan sekarang sudah terjadi di negara Inggris. Pasti kan pernah nggak sih ada di benak kalian, nah kalau virusnya itu mengalami mutasi, apakah berdampak juga kepada vaksin? Ya, kita ketahui bersama bahwa Indonesia sudah membeli beberapa vaksin yang nantinya akan segera dilakukan vaksinasi. Kalau tidak salah akan mulai nanti di pertengahan bulan ini untuk para tenaga kesehatan. Terkait dengan mutasi yang terjadi pada virus COVID-19 itu sendiri, itu sebenarnya adalah hal yang normal terjadi. Kenapa? Karena pada virus itu pasti ketika dia beraktivitas, ya, dia akan mengalami mutasi. Nah, mutasinya itu sendiri terjadi ketika dia mulai berkembang biak pada sel inang. Pada sel inang berarti pada sel hidupnya. Dia akan mengalami mutasi. Nah, ketika virus itu mengalami mutasi, apakah itu nanti khususnya kayak COVID-19 nih, mengalami mutasi, apakah itu berdampak ke vaksinasi yang sudah dibeli? Sampai saat ini, sampai detik ini, belum ada ditemukan seperti dampak yang sangat signifikan dari perubahan genetik pada virus COVID-19 itu sendiri. Maka dari itu beberapa para ahli masih memberikan jaminan bahwa vaksinasi yang sudah dibeli saat ini
oleh Indonesia itu masih memiliki efek dalam artian bisa memberikan walaupun persentasenya masih sangat tinggi untuk melawan jika memang itu dialami di Indonesia atau dilakukan untuk virus COVID-19 yang bermutasi di Inggris. Sampai saat ini memang di Indonesia belum ada penemuan strain atau komponen komposisi genetik yang sama seperti yang ada di Inggris, belum ada. Kan pasti akan selalu dilakukan evaluasi, dilakukan pengecekan dan sebagainya, apakah sekuensinya komponen genetik yang ada di virus COVID itu mengalami perubahan. Sampai saat ini belum ditemukan yang sama seperti yang ada di Inggris. Itu untuk pencerahan kalian aja ya, pemberitahuan mungkin barangkali di antara kalian masih ada. Ini apakah berdampak? Kita sudah membeli banyak, terus kemudian nanti akan sia-sia enggak? Tetap akan bermanfaat vaksinasi itu sendiri. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ini santai saja, karena materinya sudah selesai, sudah penjelasannya. Bebas. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Pak, mau tanya. Oke, siapa ya? Felis atau siapa ya? Enda. Oh, Enda. Oke, Enda. Silakan, Enda. Kalau mutasi yang sama manusia yang bisa sampai sindrom kayak gitu, itu faktornya apa sih, Pak? Kayak apa dari orang tuanya ngelakuin apa kayak gitu? Oh, oke. Yang jelas genetik ya pastinya ya. Keturunan itu bisa terjadi. Tetapi pada umumnya untuk kasus-kasus yang terkait pada mutasi sindrom di manusia itu sendiri, jelas faktor utama dari keturunan. Ya, keturunan. Faktor yang kedua itu bisa dari pola hidup kita. Kenapa pola hidup itu juga bisa mempengaruhi? Satu, makanan yang kita konsumsi itu kan kita tidak tahu komponen bahannya apa saja, apakah mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau bahan-bahan yang bisa memicu terjadinya mutasi. Contoh bahan-bahan yang bisa memicu terjadinya mutasi seperti ikan, ya banyak sekali penemuan ikan yang dihasilkan di laut kita beberapa kali kandungan di dalamnya tercemar oleh bahan-bahan kimiawi. Nah, bahan-bahan kimiawi yang masuk ke dalam tubuh ikan itu kemudian kita makan, itu juga bisa memicu terjadinya mutasi di dalam tubuh, dan terus kemudian ketika memiliki keturunan juga bisa terjadi. Atau bisa juga radiasi. Ingat ya, radiasi itu juga bisa memicu terjadinya mutasi. Ya, radiasi khususnya sinar UV yang dihasilkan oleh sinar matahari. Terus juga bisa, yaitu tadi makanan, kafein itu juga memicu terjadinya mutasi dan sebagainya. Tetapi faktor utama terkait pada kasus sindrom yang terjadi di manusia itu sendiri, ya kembali lagi dari faktor keturunan biasanya. Itu Enda. Terima kasih, Pak. Oke, kembali kasih. Yang lain mungkin? Ada yang ditanyakan? Jika sekiranya tidak ada, langsung saja ya saya menuju ke, ya ini dia, terkait dengan tugas yang ya mungkin tugas ini sebenarnya lebih ke arah untuk memperdalam materi kalian. Kenapa? Ya mau tidak mau kan kalian harus mencari referensi yang terkait yang ingin dijadikan sebuah tulisan. Nah, kira-kira adakah kalau saya minta untuk kalian membuat sebuah tulisan esai dengan minimal 1000 kata dengan topik mutasi, apakah ada kesulitan? Silakan.
Pak. Ya. Gimana, Vel? Topiknya semua materi yang dibahas hari ini apa? Ini salah satu aja? general, umum. Jadi bisa di luar dari materi yang saya jelaskan di dalam PowerPoint, Vel. General umum. Masih, Pak. Jadi ya saya tidak membatasi kalian untuk hanya pada ya kasus-kasus sindrom atau apapun juga. Mau yang terkait dengan mutasi COVID-19 itu yang masih hangat-hangatnya mau kalian tuliskan dalam sebuah tulisan itu sangat menarik karena up to date sekali gitu ya. Ya itu silakan. Vincent gimana Sen? Gitu, Pak. Itu ya gitunya apa? Kira-kira dengan tugas ini siaplah ya. Oke. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya bertanya. Kira-kira estimasi waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan esai dengan minimal ya 1000 kata. Tetap di sini tidak saya tuliskan seperti harus kalian sudah tahu yang saya inginkan ya, type Roman spasinya berapa. Yang penting tulisannya bisa rapi, runut dalam artian cukup jelas isi yang ingin kalian angkat ya, gitu. Jadi saya hanya menambahkan itu saja. Sekarang terkait dengan estimasi waktu, kira-kira kalian butuh berapa lama untuk menyelesaikan tugas ini? 1 minggu? Ayo silakan nih, sebelum nanti saya posting, kalau sudah saya posting kan berarti semua sudah setuju. Ini sebelum ini, silakan bisa 2 minggu, voting aja ya, voting ya mungkin ya, voting. Leoni, kira-kira berapa minggu Le? Atau berapa hari? 2 minggu. Berapa Le? 2 minggu. 2 minggu, oke. Enda? 2 minggu, Pak. 2 minggu. Aileen? Ngikut, Pak. Ngikut? Atau 2 minggu? Bebas. Oh bebas, oke berarti idem 2 minggu. Excel? 1 bulan. 1 bulan, Sal. Alasannya apa, Sal? Biar research saya nanti benar, Pak. Biar saya benar, oke. Lala? Ngikut Excel atau ngikut yang 2 minggu nih? Siapa aja wis. Coba aja wis. Panya? Minggu, Pak. 2 minggu? Mm. Oke. Grace? Dua minggu. Oke. Wahyu? Ngikut Excel, Pak. Ngikut Excel 1 bulan. Oke, 1 bulan ada 2 suara. Felis? 4 minggu boleh, Pak? Berapa? 4. 4 minggu berarti ikutnya 1 bulan ya? Ya. Oke, 1 bulan, 3 suara. Hans? Ikut Excel, wis. Ikut Excel 4. Oke, siapa lagi? Hosea? 1 bulan. Oke, Kevin? Sebulan dong, Pak. 5. Tika? Ini kuat nih.
2 minggu, Pak. 2 minggu 6. Oke. Jason? Sebulan dong, Pak. Sebulan 6 sama. Martin? Ikut Excel, Pak. Excel. Nick? Ikut Martin. Andika? Udah berarti ya 8 dan 6. Sebulan. 9. Sena? 2 minggu. 7. Renal? Mayoritas sebulan ya, Pak? Ikut sebulan. Nal. Halo? Iya. Bulan. Ya, ada sebulan semua kan? Ya enggak, kan ada Iya. 2 minggu. Ya kalau yang BPN sebulan saja lah. Sebulan, oke. Senan? Ya. Sebulan. Oke. Willy? Sebulan, Pak. Vincent? Ngikut Word Excel, Pak. Musa? Vanes? Ikut mana? Vanes sama Fani? Ikut Excel, Pak. Oke. Fani? Ikut Excel. Oke. Suara terbanyak 1 bulan. Oke. Saya berikan 1 bulan untuk penyelesaian esai itu. Ingat ya, esai itu adalah opini kalian masing-masing. Jadi antara kalian pasti akan berbeda isinya. Atau topik yang dibahas bisa sama, nggak masalah. Tetapi kan dalam penulisan bahasanya pasti akan berbeda. Silakan buatlah semenarik mungkin. Ya, 1 bulan. Harapannya sangat maksimal tugas dari kalian terkait dengan hal ini. Untuk nilai mutasi ini sendiri nanti akan saya jadikan sebagai nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi tidak ada ulangan online dan sebagainya, tetapi sudah masuk ke esai ini. Baik, cukup jelas ya. Nanti akan saya ubah untuk estimasi batas waktunya. Sebelum saya akhiri, silakan bisa terlebih dahulu nyalakan kamera videonya. Kita ambil dokumentasi. Nanti materi ini di-share, Pak. Iya, nanti saya share setelah ini ya. Gelap amat, Fel. Aku. Nggak kelihatan, Pak. Backlight, Pak. Oh, backlight. Iya, ya, benar. Oke. Ya. Axel, Jason, Kevin, Fanny, Andika. Nah. Kevin, Tika, Aileen. Oke. Ih, Sel, kok pakai OSIS sih, Sel? Dari Rabu, Sel? Lupa, Pak. Diketawain temenmu tuh, Sel. Lainnya pasti pakai kotak-kotak loh. Oke. Jose, Tika, Fani. Ya, baik. Saya ambil yang 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, atuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy. Jangan lupa tugasnya. 1 bulan saya berharap yang terbaik dari kalian. Oke, terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak.